frater, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent kedua, tahun liturgi A dengan tema Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan semua orang yang percaya akan diselamatkan oleh Kristus. Marilah kita berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini dalam suasana hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Janjimu dalam
Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada petang hari ini, kita mengucap syukur bersama dengan keluarga Patricia Mary, mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Kita juga berdoa bagi arwah saudara-saudari kita. Bersama dengan Jesslyn dan keluarga kita mendoakan arwah Robertus Erik Cantona. Juga bersama keluarga FX Yudi Mulyanto kita mendoakan arwah Gregorius Mulyanto yang 9 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini diampuni segala dosanya, diberi kebahagiaan kekal dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita bawa doa-doa kita, rasa syukur, harapan kita kepada Tuhan dan kita satukan dalam Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, selamat petang. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis yang akan kita dengarkan nanti untuk mempersiapkan hati kita dengan langkah tobat kita. Maka kedatangan Kristus Sang Penyelamat yang kita nantikan juga menuntut kita untuk melakukan buah-buah pertobatan itu sendiri dengan cara memperbarui hidup, memperbarui semangat, dan juga melakukan karya-karya kasih di tengah kehidupan kita. Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita senantiasa memiliki semangat pertobatan itu di dalam hidup kita dan pada akhirnya boleh menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dengan hati yang pantas dan suci. Kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami selalu siap siaga menyongsongnya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan.
kepada Putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati
dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepada kamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, tetapi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku,
dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mulai pergi ke mal-mal, tempat-tempat perbelanjaan, juga tempat-tempat umum, beberapa hari terakhir ini kita sudah mulai merasakan bagaimana euforia tentang perayaan Natal itu sudah mulai terasa. Lampu-lampu Natal, kerlap-kerlipnya sudah mulai memenuhi. Pohon-pohon Natal sudah mulai dipasang. Juga berbagai macam perhiasan yang berkaitan dengan Natal mulai juga tampak. Demikian juga lagu-lagu bernuansa Natal juga sudah mulai banyak terdengar. Bahkan juga kami sudah mendapatkan undangan ini untuk merayakan Natal. Pastoran itu sudah mendapatkan undangan untuk merayakan Natal di minggu ini. Ini saudara-saudari yang saat ini kita lihat. Akan tetapi Gereja Katolik justru mengajak kita untuk melangkah secara berbeda, yakni kita melalui masa Advent terlebih dahulu. Masa selama 4 minggu yang kita rayakan untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan sendiri. Tentu saja perayaan ini atau masa Advent ini bukan sekedar supaya Gereja Katolik itu berbeda dari gereja-gereja yang lain, bukan soal itu. Tetapi justru tradisi ini kalau kita perhatikan justru sudah dihidupi ribuan tahun yang lalu. Kalau kita melihat dalam sejarahnya, masa Advent yang kita rayakan seperti sekarang ini, yakni 4 minggu, sebenarnya sudah mulai dipraktekkan sejak abad ke-6 di gereja Roma, yakni pada saat Paus Gregorius Agung memerintah sekitar tahun 590 sampai 604 Masehi. Artinya di abad ke-7 sudah mulai tradisi merayakan masa Advent selama 4 minggu. Sebelumnya justru lebih panjang lagi perayaannya, tidak hanya sekedar 4 minggu, tetapi dirayakan selama 6 pekan. Dari sejarah ini saya ingin menunjukkan, juga ingin mengajak saudara-saudari untuk menyadari bahwa masa Advent sebagai masa persiapan ini justru sudah ada sejak sebelum adanya reformasi dalam gereja Katolik. Sebelum terjadinya perpecahan di dalam gereja yang baru terjadi pada tahun 1500-an. Ini yang ada, fakta yang kita alami. Maka dari itu bagi kita, bagi umat Katolik, Advent bukan sekedar masa penantian di dalam kalender liturgi, tetapi masa Advent adalah sebuah undangan bagi kita untuk memeriksa kembali batin kita, serta untuk menyiapkan rumah hati kita agar sungguh layak bagi Tuhan yang akan datang. Oleh karena itu, masa Advent dalam gereja Katolik, tradisi Katolik menegaskan bahwa Advent diletakkan sebagai sebuah masa penantian yang memurnikan. Maka kita melihat dalam altar kita, seputar altar kita, warna ungu yang kita lihat baik dalam pakaian liturgi yang dikenakan maupun juga dengan ornamen-ornamen yang ada di sekitar altar ini, kita
mau diajak juga untuk merenungkan ke arah sana. Warna ungu dalam pakaian liturgi bukan sebatas sebuah ornamen atau hiasan belaka, tetapi menjadi tanda bahwa kita diajak masuk dalam nuansa pertobatan, dalam sebuah kerinduan yang besar dan benar untuk menantikan dan menerima Tuhan. Sementara itu lilin-lilin Advent, kita hari ini sudah menyalakan 2 lilin Advent, bukan juga sebagai sebuah dekorasi semata, tetapi kalau kita mau merenungkan tahap demi tahap, minggu demi minggu, cahayanya yang bertambah mengingatkan kita juga agar terang kehidupan kita juga semakin bertambah, yakni terang kasih, terang kejujuran, kesabaran, dan tentu saja terang kepedulian. Inilah perayaan masa Advent yang kita lalui. Kita belum merayakan Natal, tetapi kita sedang mempersiapkan batin kita menyambut kedatangan Sang Almasih. Saudara-saudari, dalam semangat Advent ini pula, pada hari ini kita mendengar suara pertobatan dari sosok Yohanes Pembaptis. Tadi dalam Injil kita mendengarkan bahwa dari padang gurun, tempat sunyi yang jauh dari keramaian, Yohanes Pembaptis menyuarakan, menyerukan kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah suara kenabian, inilah suara pertobatan yang diserukan kepada kita. Dan suara Yohanes ini mengingatkan kita bahwa persiapan menyambut Tuhan tidak dimulai dari luar, dari apa yang ada di luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Bukan sebatas seberapa indah rumah kita dihias, seberapa lengkap rencana-rencana kita, atau seberapa meriah rangkaian Natal yang akan kita rayakan, tetapi persiapan itu terutama terjadi dalam hati kita. Karena itu Yohanes juga mengingatkan kepada kita bahwa pertobatan itu tidak berhenti hanya dengan seruan pertobatan itu sendiri. Yohanes Pembaptis juga menantang kita dengan lebih dalam. Tadi dalam ayat ke-8, Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah semangat yang mau kita bangun. Artinya pertobatan itu bukan hanya sebatas berhenti pada niat baik saja, tetapi pertobatan itu harus tampak dalam cara kita berkata, dalam cara kita bersikap, memaafkan, juga cara kita memperbaiki relasi kita, serta meninggalkan kebiasaan yang merusak. Pertobatan juga harus juga sampai pada tindakan-tindakan kasih. Maka pertobatan berarti kita mau membuka hati kita dan meminta Tuhan untuk mengubah hati kita yang barangkali belum beres. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita persiapkan Natal ini dengan hati yang baru. Bukan hanya dekorasi atau berbagai pernak-pernik Natal saja yang kita persiapkan, tetapi lebih dari itu kita sambut dan persiapkan Natal kita dengan hati yang pantas. Oleh karena itu di Minggu Advent kedua ini mari kita bertanya diri dengan jujur. Bagian mana dari hidup saya yang perlu dibersihkan? Langkah kecil apa yang harus saya ubah? Buah apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan pada masa Advent ini? 3 pertanyaan ini menghantar kita untuk melihat bagaimana diri kita sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Maka dari itu, jika kita sungguh menghidupi Advent sebagai masa pertobatan, maka pada saatnya nanti, pada saat Natal tiba, kita bukan hanya merayakan kelahiran Yesus di Bethlehem,
tetapi kita sungguh-sungguh menyambut Yesus di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, dan tentu saja di dalam hidup kita. Maka semoga semangat pertobatan itu terus-menerus tumbuh di dalam diri kita untuk menyongsong Sang Almasih yang akan datang kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui Putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati serta pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya yang kian mendekat. Umat menjawab, Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda Tuhan dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran tangan dan perhatian dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar makin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Tuhan, terimalah ucapan syukur dari keluarga Patricia Mary atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga Engkau senantiasa melindungi dan memberkati mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang kami doakan. Bersama Jesslyn dan keluarga kami mendoakan arwah Robertus Erik Cantona, serta bersama keluarga F.X. Yudi Mulyanto, kami mendoakan arwah Gregorius Mulyanto yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga saudara-saudara kami ini
Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersamamu dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Dalam hati kita sampaikan rasa syukur juga permohonan kita. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, kami hunjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada malam hari ini, Robertus Erik Cantona dan Gregorius Mulyanto. Serta akan semua orang yang telah meninggal dan berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama doa tahun devosional tahun Ardas yang keempat. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan dan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah santapan rohani yang telah kami terima. Semoga dengan menerima anugerah-Mu ini, kami memperoleh kekuatan untuk menantikan dan mengharapkan penebusan dan penyelamatan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa dalam minggu ini. Gua Maria Mater Misericordiae di Sukomoro merayakan ulang tahun yang ke-17. Kita sekalian diundang untuk merayakannya dalam doa Rosario Akbar dan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 7 Desember mulai pukul 10 pagi. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Desember pukul 6 sore di gereja. 2. Jadwal untuk sakramen tobat. Untuk mempersiapkan perayaan Natal, kita sekalian diberikan kesempatan untuk menerima sakramen tobat pada hari Sabtu, tanggal 13 dan 20 Desember, pukul 4 sore sampai setengah 6 di Kapel Aloysius. 3. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik, pasangan Bernardus Felix Effendi, putra dari Johannes Ruslan Effendi, dan Iren Kristinawati Sujijadi, warga lingkungan Petrus II, dengan Feni, putri dari Marto dan Sumiati, tinggal di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 4. San Frades Health Day. Panitia Natal menyelenggarakan San Frades Health Day untuk intern umat paroki dan juga untuk warga masyarakat di sekitar gereja. Pada hari Minggu, tanggal 14 Desember, pukul 9 pagi sampai 12 siang. Di Angela Merici, ada pemeriksaan gigi anak dan remaja usia 1 sampai 16 tahun. Di Klinik Rafael, ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan untuk umum. Di Plaza, ada pemeriksaan gula darah sewaktu dan asam urat. 5. Penerimaan dana Misa Advent pertama. Hari Sabtu tanggal 20
Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, tadi sebelum memasuki gereja, Anda semua telah dibagi amplop. Itu maksudnya adalah untuk tali kasih kita, kepedulian kita kepada saudara-saudari kita yang masih mengalami bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Maka keterlibatan Anda semua ini juga menjadi sebuah bentuk kepedulian bagi saudara-saudari kita. Maka silahkan untuk mengisi secara sukarela dan nanti dikumpulkan kembali di depan. Ada petugas yang akan membantu. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini. Khususnya diucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, Prodiakon, Misdinar, Pemazmur, Lektor, kemudian Kor dari lingkungan Santo Andreas, beserta Dirijen dan Organis, Dirijen Ibu Indarti dan organisnya Luisa, serta tata laksana dari lingkungan Santo Yakobus, dan dekorasi altar lingkungan Barbara dan tim dekorasi. Terima kasih juga bagi tim multimedia yang telah ikut serta memperlancar perayaan Ekaristi pada petang hari ini. Mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup, keluarga, dan karya-karya kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.